Kembali apa kabar Indonesia Malam? Sekarang kembali saya tanya kepada Ustadz Zaki Mirza. Ustadz, sebenarnya tradisi buka puasa bersama di Indonesia itu kapan sih? Awal mulanya itu seperti apa? Karena kalau saya ingat masa kecil ini ya buka puasa ya di masjid, sama keluarga besar. Seperti apa Ustadz? Ya. Jadi memang tradisi buka bersama ini semakin banyak orang semakin banyak mengagendakan untuk berbuka puasa bersama. Ini memang semenjak ada teknologi yang canggih ya. Ketika ada sosmed, apalagi bahkan mereka bisa saling mencari sahabat dan kerabat lama. Tapi yang pasti terlepas dari konteks zaman bahwa dalam agama kita itu sesuatu yang selalu menjadi impian kita adalah keberkahan. Dan keberkahan itu bisa diraih dengan berjamaah. Al-barakah ma'al jamaah. Keberkahan itu bisa diraih dengan selalu berjamaah. Makanya kenapa dalam urusan sholat berjamaah bahkan pahalanya dilipat gandakan sampai 27 kali lipat. Namun dalam konteks yang sedang gaduh sekarang ini, saya teringat dalam surat keempat di Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kepada aturan Allah, wa atiur rasul, ikuti sunnah baginda Rasulullah, wa ulil amri minkum. Juga jangan lupa untuk kita taat kepada aturan penguasa negara ataupun pemerintah. Jadi menurut saya ini dua hal antara keberkahan dengan kebijakan yang harus betul-betul jelas dan clear ya. Saya melihat bagaimana masyarakat ini merasa kok tidak konsisten pemerintah ketika bulan Desember kita diperbolehkan kembali beraktivitas seperti konser dan lain sebagainya. Tapi sekarang untuk kalangan tertentu tidak diperbolehkan buka puasa bersama. Ini bulan Ramadan kita harus melihat dengan kepala yang jernih, kemudian cara berpikir yang juga tidak subjektif gitu ya. Kita nggak pernah tahu apakah ada niat tertentu. Malah tadinya saya berpikir kalau larangan ini justru untuk menghindari bazir gitu ya, kesia-siaan karena banyak fakir miskin di bulan Ramadan ini yang justru perlu banyak disedekahin. Kalau alasannya ke sana, oke, ini masih objektif karena mempertimbangkan lebih baik kita berbagi terhadap anak yatim karena bagaimanapun urusan buka puasa bersama ini, apalagi kalau urusan pemerintah, tidak sedikit biayanya ya, bahkan harus menyewa satu gedung dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini perlu duduk bersama antara pemerintah dengan beberapa pihak terkait supaya tidak ada gaduh lagi di masyarakat, dan berhubung ini awal Ramadan yang harusnya kita awali dengan banyak fokus pada ibadah dan sebagainya. Baik, terima kasih Ustadz Zaki Mirza atas waktunya. Sekarang saya ke Dr. Yusuf. Dr. Yusuf, sempat ada anggapannya bahwa sebenarnya masyarakat kita udah cukup pintar kok, sudah tahu cara membatasi diri, cara proteksi diri, karena kita sudah 3 tahun lebih hidup bersebelahan dengan pandemi COVID-19. Nggak usah diatur lagi meskipun itu ASN atau juga pejabat. Bagaimana dokter? Ya, kalau saya lihat sih pengalaman kita selama sekolah ya, sekolah di masa pandemi, kita berperilaku cukup baik. Artinya kita konsisten menggunakan masker, kita menggunakan hand sanitizer ya, selalu mencuci tangan, mandi dan keramas selalu kita jalani. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kemudian kita meyakini sudah mulai turun, nah disitulah letak kita mungkin hati-hati. Sebagai contoh gini, kebetulan kemarin saya naik pesawat dari Dubai ke Jakarta, nah saya lihat tuh kadang-kadang ada yang nggak pakai masker, satu. Hotel-hotel juga sekarang udah jarang tuh nyiapin hand sanitizer, dan juga restoran juga jarang. Nah itu yang harus kita tetap waspadai. Saya yakin masyarakat udah makin pintar dan makin canggih. Jadi sekarang saatnya tetap kita harus menjaga protokol. Karena apa? Kata kuncinya selalu yang saya ingatkan. Kalau kita di bulan Ramadan ini kan kita menuju hari kemenangan. Jangan sampai hari kemenangan kita sakit. Itu yang harus kita jaga, Mbak Caca. Oke, kita juga harus tahu ya Mas Hidayat ya. Oke lah kalau misalnya memang kita perlu kejelasan mengenai surat ini sebenarnya ditujukan untuk siapa, goalsnya apa. Tapi kalaupun memang surat ini tidak dicabut, kita harus tahu bahwa kita memang saat ini hidup masih ada. COVID-19 itu masih ada. Bagaimana Mas Hidayat? Iya,
COVID-19 itu masih ada dan kita akan akhirnya hidup berdamai dengan COVID. Nah, hidup berdamainya adalah selalu kita jaga kesehatan. Jadi public health-nya diperbagus dan saya kira masyarakat sudah sangat cerdas untuk itu. Makanya konser itu teriak-teriak loh, Pak. Mulut ketemu mulut itu kadang kan saling tidak istilahnya tidak diperhatikan lagi. Tapi setelah dari konser itu kita tidak melihat adanya peningkatan yang drastis. Artinya sebenarnya ini memang sudah menuju betul-betul ke endemi. Tidak perlu yang dikhawatirkan. Nah, persoalannya adalah ketika ada surat ini muncul dan surat ini kemudian larangan, tentunya larangan kan nanti dibuat nanti disiplin pegawai. Kalau tujuannya kehati-hatian, kemudian ASN itu melanggar kena disiplin pegawai, kan jadi sumir. Harusnya kan kalau alasannya misalkan yang disampaikan, oh ini bukan kehati-hatian, tapi alasannya penghematan anggaran. Kalau Anda melanggar, kami akan kenakan disiplin pegawai. It's fair. Tapi kalau seandainya ini larangan, kemudian nanti ada ASN yang melanggar dan dikenakan hukuman disiplin, maka dalam perspektif organisasi birokrasi ini jadi tidak fair. Kenapa tidak fair? Karena alasannya kan kehati-hatian yang sebetulnya ASN semuanya sudah booster kedua. Jadi sebenarnya kalau udah booster, kemudian acaranya pun dibatasi di ruangan terbuka, jumlahnya terbatas, menurut saya udah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Baik, sekarang saya terakhir kepada Mas Teddy. Mas Teddy, sebenarnya ada missing link tidak sih? Atau ada yang kurang tidak sih dengan surat ini? Karena surat ini saya nggak tahu sengaja dibocorkan, memang sengaja diberikan kepada media atau media sosial atau memang bocor karena memang nggak jelas prinsip kehati-hatian ini penjabaran seperti apa, sanksinya seperti apa, untuk acara yang seperti apa, apakah semua buka puasa bersama sama keluarga pun nggak boleh datang atau bagaimana, Mas Teddy? Ya, jadi kalau kita bicara dari surat Seskapnya ya, surat edaran itu, mungkin begini, kita ini yang ada di live ini itu orang-orang yang memang cara berpikirnya di atas rata-rata lah mungkin. Yang mengerti bahwa sebenarnya surat ini tidak ada urusan dengan soal peribadatan, ya, bukan sebuah kewajiban di sebuah agama gitu. Tapi ada masyarakat yang lain yang memang cara berpikirnya tidak seperti kita. Jadi supaya surat ini lebih enak dibaca dari atas sampai bawah, bisa dimengerti. Mungkin ketika saya baca di surat edaran itu di poin 2 aja. Di poin 2 itu, kalau saya bacakan ya, pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama. Nah, ditambahkan saja pelaksanaan acara kegiatan buka puasa bersama. Jadi ada acaranya. Kalau mau ditambahkan kalimat, bisa juga baik di lingkungan instansi maupun yang diadakan oleh instansi. Jadi itu jelas gitu. Jadi sudah tidak lagi bisa ditafsir-tafsirkan walaupun dipaksakan ya. Jadi itu mungkin tambahan dari kami mengenai surat ini supaya tidak disalahartikan oleh orang-orang yang cara berpikirnya mungkin tidak seperti kita. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa sudah jelas ya, bahwa ini dulu bagian dari ibadah dan kewajiban agama saja bisa kita terima untuk tidak dilaksanakan ya. Lalu yang bukan bagian dari ibadah dan kewajiban jangan sampai kita ributkan. Ini selain memaksakan hal yang sudah tidak bisa diplesetkan lagi sebenarnya, ini juga mengada-ngada, konyol dan aneh menurut saya. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa hal ini bisa diarahkan menjadi anti Islam, nah itu sebenarnya yang perlu diperhatikan itu orang yang mengatakan seperti itu, gitu. Baik, ya. Karena mengarahkan menjadi hal yang tidak baik. Itu sih menurut saya. Terima kasih Mas Teddy atas waktunya. Terima kasih Mas Hidayat, Dr. Yusuf terima kasih. Tadi ada Ustadz Zaki Mirza. Sebenarnya surat ini perlu dijelaskan lagi nih. Batasannya juga perlu ada detail-detail khusus sehingga tidak ada salah kaprah dari masyarakat terkait surat ini.